Shalom saudara. Kita bersyukur hari ini kita bisa kurang kencang dikit, tolong mic-nya. Tes. Shalom, tes kurang dikit lagi. Kurang kencang dikit. Ya, agak berat. Udah. Ya shalom saudara. Pada hari ini ya kita bersyukur diberi hari libur ya oleh pemerintah untuk merayakan atau memperingati kematian Yesus. Tolong mic-nya dikit. Supaya kita bisa mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Tanpa salib Yesus kita masih berdosa dan belum selamat, saudara. Ya, maka judul hari ini adalah The Power of the Cross, kuasa dari salib, yaitu tentang kasih, tentang pengampunan. Salib adalah kasih Yesus yang terbesar, pengampunan Yesus terbesar. Ya, jadi sejak mula manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa dia taat, ya, dia hidup di Taman Eden, hidup dalam kemuliaan Allah, tidak ada sakit penyakit, umurnya tidak terbatas, kekal di Taman Eden. Taman Eden adalah surga di bumi, karena dia tidak taat, karena dihasut oleh iblis, ya kan? Maka jatuh dalam dosa. Maka ingat, kita jangan sampai dihasut oleh iblis melalui teman-teman kita, ya. Tolong coba mic-nya agak dengung. Ya, jadi saudara hati-hati dalam bergaul. Jauhi orang-orang jahat, jauhi orang-orang pencemooh, jauhi orang-orang berdosa. Karena mereka akan menghasut kita untuk tidak ke gereja, tidak percaya Yesus, mengandalkan kita mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan Tuhan. Ya, jadi kita nggak taat. Maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, diusir dari kekekalan. Tubuhnya nggak kekal lagi, tidak memakai tubuh kemuliaan, tetapi yang memakai tubuh yang karnal, tubuh yang apa namanya jasmani, tubuh yang karnal jasmani yang fana, yang bisa mati, dan tidak bisa mereka kembali lagi ke kekekalan. Hanya satu jalan, harus ada penebus dari dosa-dosa mereka, yaitu Yesus yang kita akan mati. Ya, hari ini kita rayakan kematian Yesus. Hanya Yesus sanggup menebus dosa-dosa manusia, Adam dan keturunannya. Dari situ maka kuasa iblis sudah dihancurkan di bawah kaki Yesus. Dan Yesus tidak hanya mati untuk menebus dosa-dosa kita, tapi Yesus juga bangkit, ya, mengalahkan maut. Dengan kebangkitannya kita juga akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Kalau kita mati hari ini, Yesus datangnya mungkin setahun lagi atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kita juga akan dibangkitkan bersama yang kita hidup ini sekarang, kita akan dibangkitkan, ya. Dan kita akan masuk ke surga, ditarik, di rapture oleh Tuhan. Karena itu saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai kuasa salib dan kuasa kebangkitannya. Bab itu satu paket. Kalau Yesus gak bangkit percuma, kematian saya sia-sia. Maka kita akan bahas hari ini, ya. Pertama, mengapa Yesus harus mati? Ya, mengapa Yesus harus mati? Roma 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Sejak Adam dan Hawa, ya, berdosa, maka telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sana seperti di surga, memakai tubuh kemuliaan, pakaian kemuliaan. Tapi karena dosa, maka menjadi jasmani. Dan Adam dan Hawa sadar, dia telanjang. Ah, kamu telanjang, ya telanjang. Padahal sebelumnya nggak tahu kalau dia telanjang. Kenapa? Dia memikirkan, melihat dan memakai tubuh jasmani. Sebelumnya dia memakai tubuh kemuliaan. Dan nanti kita juga pakai semua tubuh kemuliaan nanti di surga, ya. Pakaian kemuliaan. Dan sebab upah dosa ialah maut, ya. Jadi saat dalam dosa, Adam dapat upah maut, artinya mati, ya. Kejadian 3:23-24 mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah yang dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang punya nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi saudara, setelah Adam dan Hawa tidak taat, jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa tidak boleh lagi ada di Taman Eden. Taman Eden itu taman Tuhan, penuh dengan kemuliaan, kekudusan. Berdosa diusir, ya. Padahal waktu di Taman Eden enak hidupnya, diberkati, ya kan, tidak ada sakit penyakit. Jadi karena dosa diusir. Dan
Dia dihalau supaya dia tidak makan pohon kehidupan. Kalau dia masih Taman Eden, Adam dan Hawa akan memakan pohon kehidupan. Dan dia hidup jasmani untuk selama-lamanya. Tidak akan mati. Ya, kalau hidupnya kudus tidak apa-apa. Kalau hidupnya jasmani, tahu yang jahat, yang baik, tahu kejahatan, hidup selama-lamanya nggak bisa, saudara. Maka dijaga ya. Jadi saudara, dulu waktu di Taman Eden dia bisa makan pohon kehidupan. Karena memang di situ kekal. Tapi begitu dia dosa, dia tidak boleh lagi makan pohon kehidupan. Nanti akan kita makan nanti kelak di surga nanti. Ada di kitab Wahyu, saudara ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Adam dan Hawa ya dosa, maka semua keturunannya adalah dosa. Seperti lokomotif yang pernah saya ceritakan, kereta api, ya kan? Lokomotif itu adalah menarik gerbong-gerbongnya. Kalau lokomotif itu jalannya lurus, on track, sesuai dengan jalurnya, dia akan sampai ke tujuan beserta gerbong-gerbongnya. Tetapi kalau lokomotif itu jalannya miring kanan, miring kiri, ya terus akhirnya jatuh ke jurang, maka semua gerbong-gerbongnya ikut jatuh ke jurang. Demikian pula Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua itu adalah hidup di dalam dosa. Jadi itulah mengapa Yesus harus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa? Soalnya semua orang tadi katakan telah berbuat dosa. Ya. Jadi kalau semua berbuat dosa, orang dosa tidak bisa menebus orang berdosa. Yang bisa menebus orang berdosa adalah orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Seperti orang jatuh di lumpur hisap, ya kan, di hutan, 2 orang, dia saling tarik menarik untuk dia keluar dari lumpur, nggak bisa. Akhirnya tambah dia berusaha, tambah dia gerak cepat, akhirnya dia tambah tenggelam. Yang bisa menolong mereka keluar dari lumpur di hutan itu, lumpur hisap itu, ada orang yang di luar lumpur itu sendiri. Dari kasih tarik, kasih dahan, tarik, ya kan, baru bisa. Demikian pula kita. Kalau kita sudah jatuh dalam lumpur dosa, hidup dalam dosa, tidak satu orang pun yang bisa memberikan kita keselamatan kecuali orang yang di luar dosa itu sendiri, yaitu Yesus. Jadi saudara, jangan pikir kita hidup saleh, jangan pikir kita banyak amal, jangan pikir kita pandai, terkenal, hebat, ibadah terus. Itu tidak menjamin kita bisa bebas dari dosa. Kecuali kita benar-benar percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi ciptaan yang baru, baru saudara bisa keluar dari lumpur dosa. Ya, maka itu Yesus harus datang, karena Tuhan tahu, Bapak di surga tahu, wah gimana nih manusia semua berdosa, nggak bisa orang berdosa selamatkan orang berdosa, nggak bisa orang berdosa menolong orang berdosa, tidak ada jalan keluar kecuali dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Love. The greatest love. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia. Semua bangsa. Tidak hanya orang Kristen saja. Semua bangsa. Semua bangsa. Dia begitu besar akan dunia. Dunia ini adalah orang seluruh dunia. Umat ciptaan Tuhan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tunggal, satu-satunya yang dikasihi. Anak yang tunggal disayangi. Diberikan untuk jadi manusia. Diberikan kepada manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, jelas sekali. Tuhan memberikan anaknya yang tidak berdosa, yang kudus, menjadi manusia, juga dia kudus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi hanya kita yang percaya kepadanya yang bisa diselamatkan. Bagaimana bangsa lain, agama lain? Kalau mereka percaya Yesus diselamatkan. Sebab Yesus adalah jalan ke surga. Tidak ada jalan lain. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Maka kita harus benar-benar membawa jiwa, kenalkan Yesus,
jalan ke surga. Jangan sampai kita diselamatkan untuk diri sendiri. Bahkan orang Kristen pun belum tentu semua selamat. Kalau mereka tidak benar-benar percaya, tidak benar-benar berjalan dalam kekudusan. Oh berat saudara. Untuk selamat itu gratis. Tapi syaratnya banyak juga. Harus hidup kudus, dipimpin Roh Kudus. Ya kan, kita harus mau menderita, harus tetap tahan menderita, tahan aniaya, menjaga kekudusan. Nggak bisa, hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini selalu aku bikin status. Saya sering kasih status ini. Supaya orang tidak kenal Yesus, dia percaya. Hari ini pun statusnya sama juga. Bahwa akulah jalan ke surga. Tidak ada seorang pun masuk ke surga tanpa melalui Yesus. Ayo bertobat. Ayo terima Yesus. Saya seringkali kasih status sama terus ini. Seringkali. Di status WA saya. Karena saya ingin mengenalkan Yesus. Supaya orang tidak binasa. Sebab hanya orang yang percaya Yesus, menerima Yesus, itu yang diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Maka saya senang kalau dipanggil khotbah di pinggir kereta api, di panti jompo, di orang yang marginal, yang tersisihkan, di penjara-penjara. Saya senang karena saya akan kenalkan Yesus. Ayo kenal Yesus. Kamu gak kenal Yesus, tidak percaya, tidak melakukan firman-Nya, kamu tidak masuk surga. Hanya satu jalan ke surga, hanya melalui Yesus. Maka Yesus rela mati. Tanpa aku mati, tidak ada seorang pun bisa masuk ke surga. Maka saudara, kita harus benar-benar percaya. Lakukan firman Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh. Ingat, itu kita gak lama. Itu aja banyak orang mati kok. Orang terkenal pada mati. Ya kan? Emang orang terkenal kaya gak bisa mati? Bisa mati. Kalau sudah nggak bisa mati, nggak apa-apa. Ya kan, dunia terus. Tapi masuk aniaya. Kan nggak enak, saudara. Ya. Jadi kenapa Yesus menjadi jalan satu-satunya ke surga? Karena dia tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa atau kejahatan sekalipun. Buktinya mana Pak? Lihat nih, Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kalau aku ngomong begitu sama saudara, oh banyak Pak Budi salah ini salah. Dosa kita banyak. Oh Bapak dulu gini banyak gitu dulu. Oh, Bapak melakukan ini. Gak berani saya ngomong, buktikan kalau saya berdosa. Gak berani. Karena semua manusia berbuat dosa. Tapi kita mulai proses yang oleh Roh Kudus, kita dibenarkan tiap hari, disempurnakan. Ya kan? Harus seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Kita belum sempurna tapi disempurnakan. Mau disempurnakan melalui proses. Ya. Yesus, tidak ada orang di dunia, tokoh agama, pendiri agama manapun yang berani ngomong gini. Aku jalan ke surga. Tidak ada seorang pun masuk ke surga tanpa melalui aku. Aku adalah orang yang tidak berdosa. Kalau aku berdosa, tunjukkan. Tidak ada. Coba sebutkan. Siapa tokoh agama manapun. Tidak ada. Hanya Yesus. Kita bersyukur percaya Yesus. Karena Yesus pemilik surga. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak mau percaya pada aku? Kalau kita percaya Yesus juru selamat, tidak berdosa, kenapa kita tidak percaya sungguh-sungguh? Kita punya Tuhan yang hebat, juru selamat. Apapun yang kita butuhkan Tuhan berikan. Apalagi hanya kebutuhan jasmani. Sehari-hari makan minum pakai. Nyawanya pun diberikan. Disiksa mau, dianiaya mau. Untuk kita selamat. Kenapa kita harus tidak percaya? Kita harus percaya ibadah sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita sudah terima Yesus, diselamatkan. Kalau kita tidak melayani Tuhan, itu kebanggaan. Setiap orang terima kebaikan Tuhan harus melayani Tuhan. Minimal jangkau jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa. Ya dong, kamu selamat, apa syukur kamu? Oh, aku ibadah. Itu ibadah mah biasa. Tapi bukti bahwa kamu benar-benar diselamatkan, menerima kebaikan Tuhan, jangkau banyak jiwa-jiwa lah. Banyak bangku-bangku kosong. Saudara, target saya 1 bulan minimal 1 jiwa aku bawa. Follow up. Jangan sampai kita melihat orang yang kita kenal tidak masuk surga.
Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Jangan sampai Tuhan mati sia-sia. Hanya untuk sekedar manusia saja. Tuhan ingin semua dunia percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menegaskan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Nah, selain di dalam Dia. Dalam Yesus. Jelas sekali ya. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas katanya bahwa di dunia ini tidak ada juru selamat. Ya. Juru mudi banyak, ya. Juru parkir banyak, ya kan? Juru selamat tidak ada. Mungkin juru damai ada. Ya, antar bangsa damai, antar teman damai, mendamaikan. Tapi juru selamat tidak ada, saudara. Itu juru damai dunia. Kalau Yesus juru damai kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Jadi jelas penegasan ini berkali-kali bahwa kita ya bersyukur karena di bawah kolong langit ini tidak ada siapapun yang bisa kasih selamat. Maka banyak sekali orang di dunia nanti yang tidak kenal Yesus, itu semua tidak selamat. So, jelas tanpa melalui Yesus tidak ada orang sampai ke surga. Betapa ngerinya. Bayangkan saudara, nanti seluruh dunia ini tidak ada orang selamat selain orang yang percaya pada Yesus. Berapa banyak orang yang percaya pada Yesus? Maksud saya percaya dengan sungguh-sungguh. Orang percaya melakukan kebenaran. Orang Kristen pun kalau nggak sungguh-sungguh, tidak hidup baru, setan baru, tidak bisa masuk surga. Surga gratis, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Maka jalannya sempit. Yang binasa jalannya lebar. Amin saudara. Maka kita harus ingat. Pelajaran kita ingat bahwa kita harus benar-benar menjaga kita punya keselamatan. Allah mengasihi dunia. Tidak mengasihi hanya orang Kristen. Tidak mengasihi pengikut Kristus saja. Tapi mengasihi dunia. Ya. Dan berkata pada murid-muridnya, bahwa akulah jalan. Jangan sampai kita ada saudara, family, orang yang kita kasih tertinggal, saudara. Mari, hari ini saudara ingat lagi. Bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Untuk terima Yesus. Pak, sudah terima Yesus Pak, tapi nggak pernah ke gereja. Ajak ke gereja. Ada momennya besok, ada momen kita ulang tahun gereja. Itu ada acara drama, ada acara bagaimana kita harus terima Yesus. Ya, jadi firman, kita terima firman, bagaimana kita terima firman, iman. Jadi tepat saatnya ada acara perayaan, ada dia macam-macam makanan, pasti kita ada senjata untuk membawa mereka. Yuk kita datang yuk ke gereja, ini ada perayaan ulang tahun. Ulang tahun apa? Gereja, itu aja. Mumpung nanti saya percaya ada orang-orang yang dijamah Tuhan. Ada. Pasti. Saudara tidak akan sia-sia. Saudara bawa, undang, doakan. Misalnya Akyong, ya kan? Tuhan saya bawa Akyong, Tuhan. Dia sibuk jual mie Medan. Tapi saya akan bawa minggu Tuhan untuk jaga gereja. Tinggalkan 2 jam dagangannya Tuhan. Supaya dia bertobat. Loh, doakan terus. Begitu dia doakan, dia akan datang. Wah, senang. Ya biasanya kalau bertobat baru, Tuhan kasih berkat mujizat banyak. Supaya dia tertarik ke gereja, tertarik. Kalau kita ada imannya sudah kuat, justru kita banyak penderitaan. Untuk apa? Memperbesar iman kita. Untuk Ayub, Saleh, imannya besar, diuji. Ya kan, Yusuf diuji semua, orang pilihan Tuhan diuji. Tapi orang yang bertobat baru, dia akan diberi kemudahan oleh Tuhan. Kayak bayi, kasih susu, cep, diam, cep, diam. Dia udah besar, lu makan minum sendiri. Sabar, tunggu mama lagi masak, kan? Tapi udah masih kecil kalau nggak kasih susu mati. Seperti itu orang yang baru bertobat, kalau nggak kasih mujizat, nggak kasih kemudahan, dia akan mati imannya. Ngapain ikut Kristen? Mana mujizatnya? Nah, baru dia udah dalam mujizat berkali-kali kenal Tuhan, baru diuji. Ada masalah dikit, masalah gitu. Itu cara Tuhan. Nah, kita harus sabar, ya. Sabar, ajak teman, ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 6 ini tentang penderitaan Yesus yang sangat berat, di mana semua orang atau tidak ada orang yang mau menanggung penderitaan itu, saudara. Ya, ia dihina. Yesaya 53 3 6, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus disalib,
tubuhnya dihancurkan. Tadi kita lihat videonya kan, dihancurkan, mukanya darah semua, tubuhnya darah semua, semaraknya pun tidak ada. Orang menutup mata, dia udah, waduh jijik, aduh mengerikan. Itu udah badannya luka semua, ya tidak ada, ya sedikit pun yang bisa dilihat. Kesakitan, dia sangat dihina, direndahkan, ya dihina, dipermalukan. Udah babak belur begitu, dikasih mahkota duri, dihina. Ditujukan oleh banyak orang yang melawan dia, dipermalukan, saudara. Jadi kalau Yesus pun mau dipermalukan supaya kita selamat, dihina, Yesus pun terima. Kita dihina bisa marah-marah, saudara. Kita dihina, kita disinggung, kita difitnah, kita diremehkan, marah-marah, saudara. Jangan, saudara. Semakin kita marah membalas, semakin orang bisa melihat ini orang nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nggak sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Yesus pun dihina, dicambuk, dihabisin. Tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Jadi dipikir orang, ini hukuman Allah nih. Dia banyak berdosa nih. Dihukum, dicambuk, ditikam. Orang nggak tahu, sadar bahwa Yesus sedang menanggung dosa-dosa kita. Amin, saudara. Di kayu salib, Yesus disamakan oleh penjahat. Orang yang disalib itu adalah hukuman yang paling berat. Orang yang paling jahat. Barabas pun juga nggak disalib. Artinya Barabas pun dibebaskan, kan? Dia nggak sejahat orang yang disalib. Orang yang disalib itu dikutuk, terkutuk. Bayangkan, Yesus disamakan dengan penjahat yang paling jahat. Dia akan terkutuk. Tapi Yesus diam saja. Dia dihina. Orang nggak mau lihat dia, mukanya aja nggak kelihatan. Dihina, direndahkan, difitnah, disiksa, dianiaya, dipaku untuk kita. Maka kalau kita disinggung marah, kita berselisih marah, ya kan, difitnah marah, berantem dikit marah, itu kita belum mengerti tentang penderitaan Yesus. Padahal Yesus mengasihi kita. Ya, saudara. Tetapi ia tertikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Yesus disiksa, dianiaya, diremukkan untuk kejahatan kita. Supaya kita dibenarkan di hadapan Bapa. Ya, saudara. Ingat itu. Kalau saya ingat Yesus begini, saudara. Waduh, saya itu takut dalam berdosa. Takut menipu orang, takut berbohong, takut berbuat dosa. Kenapa? Ini benar-benar penderitaan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Jadi Yesus diganjar supaya kita selamat, saudara. Kepada yang oleh beliau kita sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan Bapa di surga menimpakan segala kejahatan kita. Segala dosa-dosa kita. Di kayu salib. Harusnya kita semua, saya dan saudara yang disalib. Ingat, kita berdosa. Kita yang berdosa, tapi Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Aduh, saudara, mengerikan, saudara. Ini penyiksaan yang mengerikan. Semua dicambuk, sekali cambuk itu ditarik tuh kulitnya terlepas. Ada cambuk itu ujungnya ada kail-kailnya, ada logam-logamnya. Dicambuk, tak nempel, ditarik gitu, saudara. Kulitnya terlepas, dagingnya terlepas, dicambuk berkali-kali sampai yang cambuk itu kecapean. Bayangkan nyambuk kecapean, gimana yang dicambuk? Yang nyambuknya kecapean loh. Berarti berapa puluh kali, berapa ratus kali tubuhnya nggak ada terlihat, semua kulitnya habis. Tarik. Aduh, saudara, ini untuk kita semua, saudara. Maka kita jangan mengeluh kalau menderita. Dihina orang, dianiaya orang, disinggung orang, berselisih. Nggak ke gereja, nggak pelayanan, nggak ibadah, nggak doa, nggak baca Alkitab. Karena kita kecewa. Jangan, saudara, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dan kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. 2 kali oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya kan? Memikul dosa kita di kayu salib. Ini kita beritakan pada orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya mereka kenal Yesus. Filipi 2:8. Dalam keadaan sebagai manusia.
Yesus mengosongkan diri bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia seperti kita, bisa sedih, bisa nangis, bisa berdarah, bisa ada belas kasihan, ya kan, bisa jengkel mungkin saudara ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai manusia bisa merendahkan dirinya, lahir di kandang binatang, anak tukang kayu, diusir oleh keluarganya, tidak dihiraukan, tidak diterima, ya kan, bahkan dia sangat difitnah, dilempar batu, diludahi, dipukul kepalanya dengan bulu, dengan bambu. Ada nggak kita ya saat ini sudah pernah diludahi sama orang? Ada nggak? Nggak ada kan? Siapa yang pernah diludahi orang? Nggak ada kan? Yesus diludahi. Dia diam saja, merendahkan diri. Seperti domba yang ngantri dalam penyembelihan. Dia udah dipukul, diam, diludahi, diam, aduh, difitnah, diam, diwaki-maki, diam, ada saksi palsu, dia diam. Betapa Tuhan Yesus itu menderita jasmani dan batinnya menderita sekali. Kita kadang-kadang nggak punya uang aja udah ngomel. Tuhan, gimana Tuhan? Mana Tuhan? Kita disakiti, marah-marah. Ya saudara ya, ini benar-benar kita sadar. Jadi saat ini, setelah ini kita harus benar-benar mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan sesama kita. Supaya nama Tuhan dipermulakan oleh hidup kita. Wow, ini luar biasa sekali. Dimaki-maki malah bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Biarlah maki-maki Pak. Biar capek sendiri. Kata Ibu Lisa kan. Aku dihina apa-apa biarin. Yang penting aku tetap, apa istilahnya orang dunia bilang, anjing menggonggong, kafilah tak berlalu. Biar mereka menggonggong, jelekin saya, tapi saya tetap dalam Tuhan. Aku ciptaan yang baru. Yang maki-maki itu sampah. Ya kan? Jadi begitu saudara. Merendahkan dirinya, taat sampai mati. Kita harus mulai belajar be like Christ. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia tahu bahwa dia mau disalib. Dia mau disiksa, dianiaya berat sekali. Cawan ini apa artinya? Salib, cross. Apa disalib? Penderitaan, aniaya, kematian, itu salib. Bapak, kalau bisa cari itu tidak aku terima. Lalu karena Yesus sebagai manusia, dia bisa takut, dia bisa nangis, bisa berkeringat, bisa ketakutan. Seperti kita. Tapi dia berdoa, Bapak, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Bapak menghendaki Yesus mati. Bapak menghendaki mengambil cawan, menerima cawan itu, penderitaan dan salib, supaya kita bisa selamat, ya kan? Yesus pun tidak mementingkan kehendak sendiri. Yesus menyangkal diri. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Aman, yang pilih aman saja. Aku tidak mau menderita, tidak mau disiksa, tidak dianiaya. Yang penting pokoknya aku tidak mau disalib. Tapi apa kata Yesus? Melainkan apa yang kau kehendaki. Taat. Ketaatan Yesus itu disertai penderitaan yang sangat berat. Bagaimana kita akhir-akhir ini? Pelayanan masih ngomel, ya kan? Bahkan kita mau ibadah sungguh-sungguh, ada orang yang nggak mau ibadah, nggak mau Pak, capek Pak, nggak ada mobil, ya kan? Saya maunya ada mobil baru ibadah Pak. Saya mau jemput Pak, ada ibadah Pak. Saya nggak jemput, nggak mau. Kan yang butuh bukan saya Pak, gereja yang butuh. Hah? Gereja butuh Pak. Gitu saudara. Sampai jemaat demikian saudara. Maunya dijemput, diberi sesuatu untuk datang ke gereja. Kalau itu jiwa baru gak masalah. Karena dia gak kenal Yesus, kita layani dengan baik. Tapi jiwa lama udah kenal Yesus, dia dibaptis, sudah di gereja, ada pelayanan, masih tidak dijemput saudara.
Yesus tidak jemput. Ayo kita ke Yerusalem, serahkan diri kita. Sudah saatnya manusia diserahkan, anak manusia. Yesus itu baik sekali. Maka salib adalah kasih dan forgiveness. Saudara, ya, kita belajar lagi. Kita lihat kasih, ya, adalah kasih dan pengampunan Yesus bagi manusia. Itu salib. Salib berbicara tentang the greatest love and the greatest forgiveness. Karena harus mengorbankan nyawa Yesus. Ya kan? Berat. Matinya gak enak lagi. Kalau digorok mendingan. Disiksa, gebukin, dicambuk. Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Keren saudara. Tidak ada orang seperti Yesus loh. Kita kalau digebukin, difitnah, maunya balas, ya kan? Yesus itu mengajarkan, "Bapa, ampuni mereka." Siapa mereka? Orang-orang yang menyalibkan Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, semua agamawi semua. Dia menghasut rakyat untuk menyalibkan Yesus. Disiksa, hanya difitnah, ada saksi palsu. Pokoknya dijebak. Pokoknya diatur supaya Yesus itu disalib. Tapi begitu menderita, dia udah ngomong, "Kurang ajar lu ya semua. Gua datang ke dunia untuk engkau. Sembuhkan penyakitmu. Sembuhkan orang kusta. Orang buta melihat. Orang timbang berjalan. Orang mati kau bangkitkan. Ini balasanmu. Kurang ajar lu." Gitu. Enggak. Yesus malah ngomong, "Bapa, musnahkan mereka." Enggak juga. "Bapa, ampunilah mereka karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka enggak tahu apa arti salib. Mereka enggak tahu bahwa salib adalah membawa kita kembali ke Taman Eden. Membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Membawa kita ke dalam surga. Mereka nggak tahu. Dipikir pokoknya itu kenapa? Karena semua orang itu dihasut oleh iblis. Iblis adalah autornya, iblis adalah sutradaranya. Dihasut orang imam kepala, dibenci, dia iri hati pada Yesus, sangat iri karena banyak pengikut Yesus. Gitu loh saudara. Ya, jadi Yesus itu baik mengampuni. Maka Yesus ngomong ngampuni itu dia juga lakukan dulu. Kita mengampuni orang bersahabat kita juga mengampuni kok. Banyak orang yang kita sakiti, kita minta ampun. Banyak orang yang kita mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, Bapak Surga nggak mengampuni. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau pipi kanan, tonjok aja itu. Enggak juga. Pokoknya kalau tampar pipi, jangan kiri deh, pipi. Yang di Injil lain katakan, kalau kamu pipimu, berikan yang lain. Ya kan? Jangan kalau kiri, nanti takutnya kalau kanan ditampar, kita tonjok dia kan. Kan nggak firmannya kan kiri Pak, ya kan? Pokoknya dia kalau kamu ditampar salah satu pipi saudara, berikan. Artinya kalau kita dihina, kita dipukul, dianiaya, difitnah, dipenjarakan sekalipun, kita ampuni mereka. Yesus juga dibunuh mengampuni. Bapak, napas terakhir yang Bapak ampuni mereka. Keren sekali saudara. Kita umat Tuhan, khususnya GBI of Christ, harus punya hati yang mengampuni. Amin saudara. Amin enggak? Nanti begitu dihina pulang langsung marah-marah. Ya kan, jangan boleh ya. Berat sekali. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat. Ini ampuni tentang kasih. Tentang pengampunan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, kata, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama." Jadi ini Yesus disalib, kanan kirinya penjahat juga. Penjahat besar dong salib kok, ya kan? Yesus katanya kamu salib. Apa kadang kamu anak Allah? Bebaskan dirimu dong dan diri kami juga. Mana mujizatmu? Kalau engkau anak Allah, turun dong dari salib, kami bebaskan juga. Menghina. Tapi satu lagi, baik. Kenapa kamu berkata demikian? Bukankah kita layak disalib karena dosa-dosa kita? Kita memang layak dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi kita harusnya juga disalib. Ingat, kita berdosa. Harusnya disalib.
Tapi Yesus yang menanggungnya. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yang satu bertobat. Di Injil lain dikatakan dua-duanya mengucap Tuhan. Tapi di Injil Lukas, satu bertobat. Tuhan Yesus, atau siapapun, atau guru, ingatlah akan aku kalau engkau sampai ke menjadi raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, sekarang ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat ini tidak sempat berbuat baik, tidak sempat memberikan amal, tidak sempat dibaptis. Tapi hari juga engkau sampai ke Firdaus. Karena dia percaya. Karena dia tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Tidak ada kesempatan untuk dibaptis. Tidak ada kesempatan untuk memberi sesama. Tapi hari juga percaya. Dan masuk ke surga. Saudara, kita yang sudah dibaptis percaya Yesus, kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, yang lain tidak selamat. Ini penjahat yang baik, ini sebelah kiri atau kanan? Nah, kan nggak disebut kanan kiri. Ada penjahat, yang satu baik, yang satu tetap melawan Tuhan. Itu adalah karakter jemaat. Ada yang percaya Yesus, sungguh-sungguh, ada yang tetap melawan Yesus. Ya kan? Jahat yang balik, kiri atau kanan? Yang tahu kanan? Hah? Linda? Hah? Kanan yang baik. Ana? Kok bisa kenapa? Kok gambarnya? Mana yang baik, mana yang enggak ketahuan, sama gambarnya. Hah? Kenapa Linda? Yang baik adalah kanan, bukan alasan gambar. Aku bisa berubah, itu mana dia nggak ngomong kok, gambar doang. Enak aja. Karena yang di kiri adalah kambing, yang di kanan adalah domba. Ingat Matius 25 kalau salah, atau 24, ya kan? Jadi engkau kambing ada di kiri, ya, yang domba ada di kanan. Ya, jadi ini kita tafsirkan bahwa yang kanan lah yang bertobat, gitu saudara ya. Jangan gambarnya mana dia ngomong nggak ngomong, gitu loh. Ini, ya kan? Dari mana tadi? Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah demikian, dia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus, ya Bapa, serah, ampunilah mereka Bapa. Ampunilah mereka. Apakah mereka selamat? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Yesus. Justru yang selamat adalah penjahat. Di sampingnya juga kepala pasukan orang Romawi. Dia memuliakan Tuhan. Oh, keren sekali saudara. Perwira lihat Yesus mati. Oh, tabir terbuka, gempa bumi. Dia memuliakan, sungguh dia anak Allah. Dan dia menjadi pengikut Kristus. Ya kan? Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Ingat, keselamatan adalah pemberian Tuhan. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Tuhan, maka Tuhan mati. Dan itu kita selamat. Tadi keselamatan bukan usaha kita, kepandaian kita, gelar-gelar kita, tapi pemberian Tuhan. Gratis. Jangan orang bilang, aku selamat karena aku banyak amal. Aku selamat karena aku rajin ke gereja. Aku selamat karena banyak pelayanan. Aku selamat karena selalu berkhotbah. Atau di WL. Aku karena jadi singer. Enggak. Allah selamat aku kolektan. Enggak. Kita selamat karena kita mau percaya pada Yesus. Amin saudara. Dan sungguh-sungguh berjalan di dalam Roh Kudus. Maka kita itu pemberian Tuhan. Maka embrace, peluk erat, jaga. Jangan sampai keselamatan kita hilang. Oleh karena apa? Oleh karena duri dan onak menghibit iman. Jangan sampai kita kebutuhan jasmani, kebutuhan sehari-hari, atau masalah sehari-hari membuat kita kompromi dengan dosa. Ya kan, tadi kan drama ada kan? Sedikit-sedikit panggil polisi, backing kita. Ya kan? Ada masalah nih, udah ada panggil backing saja.
Apa kemarin, aku lupa namanya kemarin. Itu kita tidak andalkan Tuhan. Itu kompromi. Iblis kadang-kadang kenalkan kita nih loh, ada backing. Udah pokoknya aman, ini ada polisi, ada jenderal, ada apa. Bintang 5, bintang 7. Pokoknya ini pakai aja. Itu kalau kita masih demikian. Itu kita belum mengandalkan Tuhan. Belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Masih mengandalkan dunia. Masih berjalan menurut daging, bukan menurut roh. Ya, dia di sini ada diskusi penginjilan, Yesus. Ya kan? Yesus ngomong, hari juga engkau dan aku ke Firdaus. Keren saudara. Enak dia. Enggak enak. Tapi disalib. Maka kalau enggak mau baptis bisa. Salib dulu. Mau enggak? Disalib, cabukin salib. Baru setelah, oke, kamu enggak usah baptis. Enggak apa-apa masuk surga. Ya kan? Ada juga yang enggak mau dibaptis tapi masuk surga. Orang di ICU. Udah selang, Pak, maaf Pak ya. Dokter saya pinjam dulu. Kenapa? Mau saya cemplungkan ke kolam renang. Bisa baptis. Dia masuk surga, kita masuk penjara. Pernah saya dulu gitu baptis orang, tongkong kurus sekali. Saya nggak bisa dia gotong masuk ember tuh. Mati gimana? Saya kasih gayung aja, saya percik, saya guyur banyak. Karena engkau dia sudah mati juga. Jadi ada case-case tertentu yang dimana kita tidak bisa baptis. ICU, disalib, ya kan? Mau nggak disalib? Ya kan nggak mau kita. Kita punya enak doang, ya kan? Oke, Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni. Ini Tuhan kasih saya suara, kamu harus memfokuskan khotbah ini tentang pengampunan dan kasih. Ya, Matius 14:15. Karena jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga di surga tidak akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapak juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita mengampuni orang bukan karena orang itu layak atau tidak layak diampuni. Kita mengampuni orang karena kita sudah diampuni. Ingat itu. Kalau kita sudah diampuni, sudah dikasihi oleh Tuhan melalui salib, kita harus mengampuni orang lain, juga mengasihi orang lain. Apapun risikonya, apapun kondisinya. Pak nanti dihina Pak, nggak apa-apa. Rendahkan hati kita. Pak nanti kita dilecehkan, dikatain nggak tahu malu. Kan sudah dibenci kok tetap datang. Ya, tetap kita tetap mengasihi mereka. Ya. Dan Tuhan memberikan kami permohonan tentang pengampunan. Ada orang yang berutang 10.000 talenta, ya kan? Dan orang 100 dinar. Kita lihat ya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Hamba yang utang banyak 10.000 talenta. Kalau saya kurs itu dari rupiah dengan asumsi 1 kilo emas itu 1,7 M, itu utangnya 595 triliun. Bayar pakai apa? Kita utang banyak aja, kita stres kan? Bang kita utang 1 M, setengah mati kita. Ini utangnya 595 triliun. Utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Qujah sampai ia melunaskan utangnya. Kenapa? Kok marah rajanya? Dia utang, mau jual anaknya jadi budak. Berapa puluh tahun pun juga bisa lunas. Berapa puluh turun juga bisa lunas. Mohon Raja, ampuni aku. Beri aku waktu, aku akan bayar. Karena engkau minta ampun, mohon belas kasihan, hutangmu aku lunaskan. Wah, 600 triliun kan? Aku lunaskan. Hamba itu pulang keluar dari istana raja. Di tangga keluar, ketemu hamba lain. Yang hutang hanya 100 dinar. Hanya cap gotial. Hanya 15 juta. Gaji 1 hari, gaji 3 bulan. Dicekek itu. Bayar. Ampun hambamu, hutangku belum aku bayar. Aku belum punya uang, nanti kalau punya aku cicil deh. Sampai aku mencicil gitu, aku cicil bayar. Ya kan? Oh nggak bisa. Hamba yang hutang gitu cekek. Bayar. Akhirnya diserahkan ke penjara. Ada orang lihat, wah jahat banget nih. Sudah dilunaskan utangnya yang 600 triliun oleh raja. Hambanya utang cap gotial 15 juta aja dicekek, dipenjarakan. Lapor raja, dipanggil lagi. Sini, ngajar kamu. Ya kan? Mengapa kamu tidak mengampuni? Maka bapakku yang maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan kepada Al-Qujah sampai ia melunaskan utangnya. Tidak bisa lunas. Maka kita yang sudah diampuni dosa kita. Ampun dosa kita. Kita tidak bisa selamat tanpa Yesus. Sudah diampuni. Mengapa kita tidak mengampuni orang lain?
Mengapa kita tidak mengasihi orang lain? Hanya salah sedikit kita cekek-cekek, salah sedikit kita marah maki-maki, salah sedikit kita hina, salah sedikit kita hindari, kita musuhi. Nanti Tuhan marah. Hei hamba yang kurang ajar, aku mati bagi kamu, aku disalib, disiksa, dianiaya untuk kamu. Hanya orang itu utang gak bayar, utang dikit aja kamu cekek-cekek, kamu maki-maki. Hanya kamu difitnah, dianiaya, kamu digosipin, kamu maki-maki dia. Kamu dasar hamba yang gak setia. Malah kita gak diampuni seperti hamba ini. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dan segenap hatimu. Ingat, apapun salah saudara kita, apapun salah orang lain pada kita, apapun, kalau kita tidak mengampuni, Bapak di surga tidak akan mengampuni. Saudara mau masuk surga? Masuk surga mau? Mau? Angkat tangan dulu. Loh, angkat tangan itu biar tahu malaikat loh. Oh berarti angkat tangan. Malaikat catat tuh. Lah, ampuni orang lain. Amin saudara. Ya, Galatia 6:7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dimainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kalau kita menabur pengampunan, dia akan diampuni. Dia menabur kasih, dia akan dikasihi. Amin saudara. Yohanes 8:11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini." Yesus pun kasih contoh. Dia tidak hanya ngomong saja, tapi dia melakukan. Perempuan yang pertama berzina, mau dirajam sampai mati, Tuhan selamatkan. Aku ampuni kau. Ya, jadi Yesus tidak hanya berbicara, berkhotbah, tapi dia melakukan. Ya, ini baru kematian, ya, ini baru kebangkitan. Habis waktunya tapi nggak apa-apa ya. Kita libur kan hari ini kan? Libur kan? Libur kan? Nggak ada acara ke Ancol kan? Nggak ada acara ke Dufan kan? Tahan di sini. Penting. Yang ngapain ke Dufan? Tinggalkan firman dan nggak selamat tuh saudara. Matius 8:1 loh sampai 6 nih kurang ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain yang menengok kubur itu. Maka terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, ya, dan menjadi seperti orang-orang mati. Sangat takut, gentar, karena ada malaikat datang, penjaganya semua jaga kubur Yesus supaya nggak dicuri murid mayat Yesus kan. Akan tetapi malaikat itu berkata pada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ya, He is risen. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari lihat tempat ia berbaring." Malaikat datang, prajuritnya pun ketakutan. Saksinya prajurit-prajurit. Tapi karena dia disuap oleh imam yang kepala, oleh ahli Taurat, beritakan murid Yesus mencuri mayat Yesus saat engkau tidur. Mana bisa dijaga berdiri begini. Masa dikatakan oke lah, mungkin ngantuk penjaganya. Waktu digulingkan kan bangun semua, batunya gede. Kan perlu banyak orang untuk menggulingkan. Kalau diambil bangun juga. Jadi kebohongan itu sampai sekarang. Maka saudara kita, agama lain katakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Mayatnya dicuri. Ada yang katakan lagi Yesus tidak mati. Itu orang lain yang disalib. Itu kebohongan orang Farisi dan ahli Taurat sampai sekarang itu terjadi. Ya, tapi kita harus percaya. Ya, seperti yang telah dikatakannya. Kapan itu? 3 kali Yesus mengatakan, "Aku akan datang ke Yerusalem, aku akan diserahkan, dianiaya, mati dan bangkit dari ketiga." Oh keren kan? Yesus bisa tahu dia akan disiksa, dia akan dianiaya, disalib dan mati. Bangkit lagi ke kita. Mana ada nabi lain, mana ada pendiri agama lain yang mengatakan aku akan mati. Saya percaya orang barusan mati yang terkenal itu juga nggak tahu dia mau mati, ya kan? Nggak tahu mau mati. Yesus tahu kapan dia akan dianiaya, kapan dia mati, kapan dia bangkit. Yesus tidak dibunuh atau ditangkap, tapi Yesus menyerahkan dirinya. Kita lihat
Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Bayangkan, di sana orang lagi sepakat mau membunuh Yesus nih, Yerusalem. Udah mau cara tangkap Yesus, bunuh Yesus. Dia malah bukannya lari, malah dekati Yerusalem. Keren saudara. Jadi dia nggak ditangkap, dia nggak kabur, dia cuma menyerahkan. Sekarang ini kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini semua orang agamawi semua, imam-imam kepala. Kalau zaman sekarang mungkin gembala-gembala atau gembala-gembala gereja, ya kan? Ahli Taurat ini orang-orang teologi, lulusan jebolan STT, sekolah tinggi teologi. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit kembali. Ini yang ngomong Yesus loh. Yesus tahu kronologinya. Aku akan diserahkan oleh siapa? Dia tahu. Akan apa terjadinya, akan disiksa gimana, tahu semua. Diolok-olok, dihina. Ingat, kita dihina jangan sampai sakit hati. Yesus dihina, disesah, disalibkan. Ya kan? Dan hari ketiga ia akan bangkit kembali. 3 kali Yesus ngomong bahwa dia akan mati dan bangkit kembali. Ya, kita lihat, ayo ke Yerusalem. Udah tahu mau ditangkap, mau dibunuh, dia tahu aja, tetap menyerahkan diri. Dia mau taat kepada bapaknya, humble himself, dan obey his father, his command. Jadi kita harus benar-benar taat, rela menderita. Sangkal diri kita, artinya apa? Jangan fokus pada diri kita, fokus pada Tuhan. Menderita, dihina, diapakan, ingat Tuhan. Menderita, ya, mengikut salib, menderita, harus mau menderita. Baru kita disebut pengikut Kristus. Mari ikut aku, ya kan? 1 Korintus 15 ayat 16-22 katakan demikian. Sebab jika orang benar mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita juga tidak dibangkitkan. Yesus harus mati dan dibangkitkan supaya kita yang percaya juga dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau mati saja itu belum lengkap. Jadi ada 5 event yang Yesus harus lakukan. Pertama, datang ke manusia, ke dunia sebagai bayi untuk menjadi juru selamat. Kedua, dia mati menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit, artinya dia mengalahkan maut dan akan dibangkitkan. Yang keempat, Yesus naik ke surga, kita akan juga dibawa lagi nanti naik ke surga, ya. Dan yang keempat, yang kelimanya turun ke surga, kita akan dibawa. Yesus naik ke surga, apa? Mempersiapkan rumah kita di surga, jadi perantara kita dengan Bapa di surga, perantara kita Yesus di surga. Dan yang terakhir, 5 ini belum terjadi, Yesus akan datang kembali menjemput kita. 5 itu harus terjadi, ya. Demikian juga binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Kita mati dalam ibadah, cinta Tuhan, ibadah, pelayanan, doa semalam suntuk, berhari-hari mau berpuasa kan, 3 hari 3 malam. Ya, mau puasa Esther, puasa Daniel, puasa Esra, Budus, terserah apa, puasa. Itu sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Jikalau kita hanya dalam hidup ini hanya menaruh pengharapan kita Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Jadi kalau kita hanya mengharapkan Yesus hanya untuk hidup di dunia ini, kita malang. Karena dunia dihancurkan. Tapi pengharapan kita bukan di dunia ini, adalah dunia kekekalan, ya, yang untuk selama kita tinggal. Ingat, hidup kita tidak lama. Pergunakan waktu yang singkat ini dengan baik, percaya Yesus, maka kita akan tinggal bersama Yesus selama-lamanya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, ini Adam, ya. Demikian juga kebangkitan orang mati akan datang dari satu orang manusia, ya kan? Jadi kita benar kebangkitan itu oleh Yesus, maka kita juga akan dibangkitkan. Yesus bangkit, maka kita akan dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan. Wah, keren saudara. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ya kan, dengan Adam karena satu orang maut datang kepada kita. Sekarang oleh satu orang mati dan bangkit, kita pun juga akan bangkit.
Demikian pula semua orang dan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kita hanya lahir sekali, kita akan mati 2 kali di dunia. Tapi kalau kita lahir 2 kali, kita mati sekali. Maksudnya gini, lahir 2 kali, lahir di dunia sebagai bayi, dan lahir yang kedua sebagai ciptaan yang baru, lahir di dalam Kristus, ya, lahir baru. Maka kita hanya mengalami satu kematian. Jasmani kita mati terpisah dengan roh kita dan tidak ada kematian lagi. Tapi kalau kita lahir sekali, tidak pernah lahir lagi atau lahir baru, lahir sekali, maka kita akan mengalami mati di dunia ini dan mati kekekalan 2 kali. Jadi kalau kita lahir sekali, kita akan mati 2 kali. Kalau kita lahir 2 kali, ya kita akan mati sekali. Tidak ada lagi penghukuman. Amin saudara ya. Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Inilah kadang-kadang kalau di kuburan orang selalu, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah menang pertandingan iman. Aku walaupun mati tetap hidup. Ya kita lihat hidup mereka gimana di dunia. Ya kan? Ya dong. Oh kamu udah di surga sama Bapak. Ya hidupnya jahat banget. Kadang-kadang kita itu jadi dia susah loh mau ngomong gimana kan. Wah nanti kita akan marahkan keluarga. Ngomong yang baik-baik. Belum tentu dia begitu mati surga. Jadi aja kasih firman apa adanya. Yang percaya masuk surga itu aja lah gampang. Terserah tanya aja yang mati gimana. Lu percaya gak waktu hidup? Ya kan? Jadi inilah selalu khotbah tentang kematian di sini, tentang apa kedukaan. Bangkit dan hidup. Kalau orang kita mati dalam Kristus, kita akan tetap hidup. Pastikan kita di dalam Kristus, berjalan sesuai firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Roma 4 ayat 23, ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jelas sama semua bahwa Yesus diserahkan karena dosa-dosa kita. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kita harus mengenal Yesus tentang kematiannya, the cross and the resurrection, yang kebangkitannya, ya, persekutuan dalam penderitaannya. Kita harus mau juga kenal penderitaannya. Kita juga harus mau menderita bagi Tuhan. Jangan egois, jangan jaga gengsi, jangan jaga apapun, jangan. Tapi kita harus mau menderita, merendahkan hidup kita, hati kita, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kita serupa supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita tidak seperti Yesus, masih egois, masih mementingkan harga diri, kehormatan, masih mementingkan harta, masih mementingkan kesombongan kita, jabatan kita, kekayaan kita, kita tidak akan dibangkitkan. Yesus bangkit, maka kuburan semua akan terbuka pada hari saat rapture dan kita semua akan diangkat. Dikasih pakaian kemuliaan, pakaian putih. Ini hanya ilustrasi saja gambarnya. Nanti kita langsung cek pakaian putih langsung. Kalau ini kan supaya orang tahu, oh dikasih pakaian putih sama malaikat-malaikat. Jadi ini kubur dibuka semua, kita akan terangkat, ya kan? Nanti kita ketemu semua pakainya seragam putih semua. Artinya bukan demikian saudara. Pakaian putih itu hanya sekedar simbol dari kebenaran, pakaian kebenaran. Saya percaya juga nanti surga enggak putih semualah. Tuhan juga bosan, masa putih semua? Padahal ada bunga bakung warna-warni kok, masa ini putih semua? Pasti pakaiannya juga warna-warni. Mak, di sini pakaian putih artinya adalah pakaian kebenaran, kekudusan, ya. Jangan pikir warna apa nanti surga putih semua pakaiannya apa. Seluruh dunia surga putih semua. Nanti ketukar-tukar namanya ya. Ya jadi gitu saudara. Ini terakhir nih. Ini benar-benar terakhir kayaknya. Iya terakhir. Ya, Roma 8:11 ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Kalau roh dia yang ada pada Bapa, ada pada kita, roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari orang mati dan ada pada kita, maka Yesus yang telah membangkitkan Bapa di surga, yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Kalau kuasa kebangkitan Yesus ada pada kita, maka kuasa yang sama itu akan membangkitkan tubuh kita yang fana, yang sementara, yang bisa membusuk menjadi tubuh kemuliaan,
yang tidak bisa mati, tidak ada sakit penyakit, yang sehat, sisinya engkong-engkong, yang keriput jadi ganteng gagah-gagah, yang encim-encim udah encoknya kumat, udah keriput-keriput, di surga cantik-cantik. Mau nggak? Di sana nggak ada salon. Nggak ada salon, nggak laku karena semua udah bagus semua, tubuh kemuliaan ya. Jadi biarlah kita di sini penyok-penyok dikit, nggak apa-apa. Yang penting iman kita kuat, iman kita sempurna. Nanti kita akan menubuh tubuh kemuliaan. Keren-keren saudara. Mungkin saya pangkling, ini siapa nih? Loh, Bapak lah kenal. Cuma tahu saya. Loh, kok kamu dulu tua sekarang muda? Iya Pak, tubuh kemuliaan Pak. Keren. Ya saudara ya. Ini selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Paulus tidak mau. Mereka cuma Tesalonika nggak tahu tentang mereka yang meninggal. Oh meninggal sudah binasa, matilah gitu. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Aku kasih tahu nih, orang yang meninggal dalam Kristus, aku kasih tahu kemana mereka pergi. Supaya kamu tidak berduka cita terlalu lama. Ya kan, kasih tahu. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Salib dan kebangkitan. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita yang mati di dalam Kristus, mati dalam iman, iman kita nggak diinjak orang, nggak dipatok burung, nggak mati karena dangkal, tanahnya matahari menyinari, nggak mati karena dihimpit oleh ekonomi, oleh penderitaan, oleh kecemasan, kekhawatiran, nggak mati. Tapi iman kita di tanah subur, maka kita mati akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dikatakan dengan firman Tuhan. Bukan Paulus dia mengatakan, ada pewahyuan dari Roh Kudus. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Dibangkitkan jebret. Terus kita yang hidup dalam Kristus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Yesus sendiri menjemput kita. Keren kan? Kita jemput Kristus. Kita mempelainya. Nggak mungkin mempelai nggak dijemput. Kasihan dong. Saudara menikah kan? Mempelai jemput nggak? Jemput pasti. Masa sunai ojek? Maka Tuhan sendiri akan menjemput dari surga, turun dari surga, mengambil kita dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Tim musik siap? Ya. Jadi kita yang mati, komputer buka, cus gitu kan. Yang ini barengan, yang di dunia, cus, ketemu di awan-awan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya kan? Kita bertemu dengan Yesus mempelai kita dan dibawa ke surga. Itulah kuasa salib dan kuasa kebangkitan Yesus. Maka dengan ibadah ini sudah mengerti, ya kembali mengerti ini pelajaran dasar keimanan kita, bahwa kita Yesus mati untuk kita, menderita untuk kita. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Karena salib Yesus, karena salibmu, ya kan, kita boleh hidup. Karena salib Yesus kita disembuhkan. Karena salib Yesus kita disucikan, dikuduskan. Tanpa kekudusan kita tidak melihat Tuhan. Maka dengan salib ini, karena salibmu, karena salib Yesus kita disucikan. Dan karena salib kita akan menang dan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Silakan Audi. Amin saudara. Bertobat ya, semua ya. Bertobat ya. Dihina orang, diem aja. Doakan mereka, ampuni mereka. Difitnah, ampuni mereka. Ya, apapun apa difitnah, dipenjarakan, ampuni mereka. Maka kita memiliki surga. Amin saudara.